Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Di depan adalah pegunungan badai. Ini adalah tempat di mana batu Phoenix kemungkinan besar ada. Ayo pergi ke sini dan melihat-lihat dulu. Mereka bertiga mengertakkan gigi dan berbaris ke ujung dataran dalam angin kencang, melihat puncak yang menjulang tinggi di depan mereka. Napas bingung muncul di hati mereka. Yang paling disukai, Xiaoyan mengambil telapak tangan Suner dan melihat ke atas. Gunung-gunung di depannya dipenuhi dengan aura kekaguman. Tampaknya ada banyak makhluk tirani yang menghuni mereka, dan itu menakutkan dari kejauhan. Tanah kosong, jurang terjal, gunung es dan salju. Apakah pohon kuno di langit ini adalah harta karun, atau tempat yang menjaga pintu masuk keluarga Phoenix? Mengapa ia memiliki daerah iklim yang aneh? Melihat sekeliling, ada gletser dan gunung di depannya. Melihat wilayah besar ini berdiri di atas pohon-pohon kuno, Xiaoyan merasa bingung dan ragu. Feng Qian, di mana kemungkinan kecil keberadaan batu Phoenix? Setelah beberapa saat, segel reinkarnasi Suner memancarkan sentuhan lembut, jadi dia memiliki keinginan. Itu gunung yang tertutup salju di belakang kita. Tapi ini adalah tempat yang paling berbahaya. Feng Qian sedikit bingung, dan tidak tahu mengapa Suner bertanya, tetapi yang terakhir memiliki keberadaan senjata suci dan api suci, jadi dia tidak banyak bicara. Suner, apakah kamu menemukan sesuatu? Xiaoyan bertanya dengan suara rendah, ada begitu banyak puncak di depannya, jika Anda mengambil jalan yang salah, Anda mungkin harus membuang banyak waktu, dan suasana yang penuh di sini tiba-tiba tidak pernah terdengar oleh Xiao, adalah hal yang paling aneh. Ingatan senior gagak emas berkaki 5 tidak jelas, dan fluktuasi yang berasal dari segel samsara juga agak tidak jelas, tetapi tampaknya ada panduan suara di segel samsara. Seharusnya ada di sini. Suner mengangkat kepalanya untuk melihat tanah es dan salju di kejauhan, dan sebuah suara samar memanggil dirinya sendiri di benaknya. Kalau begitu pergilah ke gunung es dan salju dulu. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam, tetapi ketika matanya melirik gunung es dan salju yang besar ini, nyala api suci di tubuhnya juga berdenyut. Suka sorakan, tapi juga suka berapi-api. Set. Dengan suara, mereka bertiga berubah menjadi aliran cahaya dan melangkah langsung ke puncak gunung es salju. Kekosongan di sini semurni hari sepanjang hari. Es dan salju merajalela di pegunungan gletser. Kepingan salju yang tertutup salju jatuh secara acak. Ada jejak kabut putih aneh yang muncul di antara musim gugur, yang memenuhi seluruh gunung dengan dingin sedingin es dingin yang menusuk tulang. Di tanah es dan salju ini, bahkan aliran darah di dalam tubuh menjadi sangat lambat, belum lagi pengoperasian kekuatan reinkarnasi dalam tubuh, yang juga sangat dibatasi. Tidak ada manusia di puncak es dan salju, dan ini adalah salah satu dari sedikit tempat terlarang di seluruh wilayah Tianfeng. Karena tempat semacam ini memiliki batasan yang terlalu menakutkan pada kekuatan kita, tidak ada makhluk yang pernah melangkah ke tempat ini dengan gegabah sejak zaman kuno. Dulu ada tetua di klan kami yang datang ke sini untuk mencari tahu, tetapi berakhir dengan akhir yang suram. Di depan Feng Qian, energi Feng Ying merangkak untuk melindungi ketiganya, mengurangi kekuatan dingin yang besar bagi mereka. Penerobosan. Tiba-tiba, tangisan yang sangat renyah terdengar di dunia es dan salju. Suara tangisan itu sangat aneh, dan tidak mungkin untuk mengatakan dari mana asalnya, atau makhluk apa yang dibuatnya. Tepat pada saat suara itu jatuh, angin dan salju di seluruh dunia tiba-tiba menjadi lebih padat. Xiaoyan dan lain-lain, tubuh dan kakinya ditutupi dengan lapisan es putih tebal dan salju. Harus lewat sini lebih cepat. Masuklah ke tengah puncak salju es dan lihatlah. Jika tidak berhasil, maka mengungsilah di sini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, kekuatan jiwanya yang tajam membuat Xiaoyan dengan jelas menemukan beberapa petunjuk. Bahkan jika dia menggunakan api suci untuk menahan kekuatan dingin ini, itu tidak berpengaruh pada kekuatan dingin ini, yang terakhir masih sedikit menembus ke dalam tubuh, sehingga suhu tubuh dan kulit mereka mulai melambat, perlahan menjadi padat. Dengan tingkat yin dan kekuatan dingin ini, bahkan api suci pun tidak berdaya. Dengan cara yang sama, dengan kekuatan Xiaoyan, dia terkejut menemukan bahwa setelah menggunakan kekuatan Feng Jue, dia tidak bisa menyerap energi surga dan bumi di sini. Tampaknya udara dingin yang suram ini perlahan menyebar, perlahan menelan semua makhluk yang masuk ke puncak es dan salju.
Kombinasi salju putih dan badai melolong membuat mereka bertiga terlihat sangat berat. Jika mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama, saya khawatir cepat atau lambat mereka akan berubah menjadi tulang beku yang nyata. Saudara Xiaoyan, itu tidak mungkin. Terus seperti ini. Entah seberapa jauh mereka berjalan, kesadaran semua orang mulai kabur sedikit demi sedikit, rasa dingin menjalar, dan ada semburan benang es di tangan dan kaki. Kebencian, kembali. Situasi Xiaoyan tidak terlalu baik saat ini, dan situasi di sini jauh melebihi perkiraan mereka. Tunggu sebentar, sepertinya ada aura familiar di sini. Bang bang bang. Ketika ketiganya berbalik dan pergi, gelang artefak di bawah Sun Eryu berdengung, dan gagak emas berkaki 5 menginjak nyala api emas dan muncul. Baru saja muncul, bahkan dengan kekuatannya, ia mencium bau dingin yang telah lama hilang. Tetapi binatang besar itu menatap dunia es dan salju yang dalam di depan. Di dunia es dan salju, semakin dalam Anda pergi, semakin banyak perasaan menindas dan sedingin es yang Anda dapatkan. Bang bang bang, gagak emas berkaki 5 dimuntahkan, dan nyala api emas menembus langit dan mekar di dunia es dan salju ini, tetapi itu benar-benar dimusnahkan tanpa membawa momentum besar di sepanjang jalan. Saudara Xiaoyan, menurutmu apa itu? Mengikuti aksi gagak emas berkaki 5, Suner tiba-tiba mengangkat jarinya dan menunjuk ke tanda es besar yang muncul karena serangan gagak emas berkaki 5 tidak jauh di depannya, mengikuti penginderaan dari senjata ilahi. Bentuk tanda es sangat unik, dan ada pola salju putih yang tidak sesuai dengan dunia es dan salju, dan jika Anda melihat lebih dekat, tampaknya sedikit seperti pilar istana di dunia manusia. Bentuk tanda es ini sangat aneh. Mungkinkah? Feng Qian menatap dengan kedua matanya, dan dengan bantuan peta di tangannya, matanya yang indah sedikit menyusut, dan kemudian dia menatap kehampaan di atas bekas es. Dalam waktu singkat, tanda es besar itu seperti lubang besar di dunia es dan salju, dan es dan salju yang tak terhitung jumlahnya mulai melonjak, dan bahkan kekosongan di bawah tanda es menjadi terdistorsi. Sesosok makhluk yang tertutup salju perlahan muncul di hadapan mereka. Setelah itu muncul, napas semua orang menjadi luar biasa bermartabat. Tampaknya kekuatan yang sangat dingin mulai ditransmisikan dari bawah tanda es. Apakah ini manusia, atau makhluk apa? Napas Xiaoyan menjadi lebih cepat, tetapi kekuatan jiwanya tidak dapat menembus penutup badai salju ini. Dia hanya bisa samar-samar melihat makhluk di bawah tanda es, yang terkadang berubah menjadi penampilan manusia, dan terkadang berubah menjadi raksasa putih. Menunggu sosok itu ternyata mirip dengan Phoenix. Ini, Phoenix S. Itu, pelayat. Tepat ketika Xiaoyan dan ketiganya sedang berjuang, gagak emas berkaki 5 di sampingnya kehilangan suaranya. Kerumunan menolak badai salju, dan dengan bantuan penglihatan tepi mereka, ada makhluk besar di dunia es dan salju yang runtuh di bawah bekas es. Di punggungnya, sepertinya ada sosok kesepian yang berdiri dengan bangga. Di bawah restu keduanya, kekuatan semacam itu cukup untuk benar-benar memuliakan dunia ini. Di dunia es dan salju, salju ditutupi dengan salju putih, dan kekuatan es yang tak ada habisnya menyebar. Sedikit kecerobohan dapat sepenuhnya berubah menjadi patung es dan tetap berada di klaster selamanya. Karena dunia es dan salju ini, penglihatan semua orang menjadi sangat kabur, tetapi mereka samar-samar bisa melihat binatang besar berwarna-warni berdiri di atas salju di bawah tanda es di kejauhan. Gagak emas berkaki 5 berkelahi. Bulunya yang seputih salju diaduk dengan lembut, dan untaian cahaya putih murni melintas dengan kekuatan es yang menakutkan. Penerobosan, Phoenix. Di bawah bekas es, sosok yang kulitnya seputih es dan salju membuka mulutnya sedikit, melihat Phoenix of Ice and Snow yang berdiri di depannya. Seseorang datang. Phoenix es dan salju terus berteriak, dan suara serta penglihatan diproyeksikan langsung ke tempat Xiaoyan dan ketiganya berada. Pergi dan lihat. Begitu suara itu jatuh, sayap es dan salju Phoenix yang besar terentang, menyebabkan badai salju yang tak terhitung jumlahnya di dunia es dan salju ini, sangat ganas. Ho, badai salju yang keras bersiul, mendekati posisi Xiaoyan di Sanrao, arus dingin memenuhi udara, dan bahkan udara cukup untuk membekukan. Hati-hati, ada makhluk kuat mendekat ke sini. Gagak emas berkaki 5 menahan napas, dan kemudian api keemasan di sekujur tubuhnya perlahan terbakar. Badai dingin mengandung fluktuasi destruktif yang sangat menakutkan. Kombinasi kehancuran dan kekuatan dingin, apakah itu Xiaoyan atau Suner, langsung meningkatkan tekanan. Keluar, suara samar muncul,
dan tiba-tiba menyapu badai salju seperti hawa dingin, dan kekuatan jiwa menyebar ke kedalaman tubuh semua orang. Para pelayat gunung salju, Bing Feng, pada saat ini, Gagak emas berkaki 5 mengangkat kepalanya yang bangga, dan nyala api emas yang tidak pernah padam tercermin di matanya, dan dia tidak takut. Berduka, ekspresi Feng kian serius, dan dia melihat sosok misterius yang menjulang di depannya, bersembunyi di badai salju, dengan susah payah. Berduka, pembangkit tenaga listrik tipe S. Kekuatan reinkarnasi di tubuh Xiaoyan dan Zheng Yan berputar bersama, nyaris tidak membentuk belenggu energi untuk melindungi tubuh ketiganya, dan mengangkat kepala mereka pada saat yang bersamaan. Phoenix kristal es seputih salju merangkak di badai salju ini, sayapnya menggeliat, dan di depannya berdiri seorang gadis dengan wajah dingin. "Mourner, mengapa kamu bisa mengemudikan Bing Feng?" Gagak emas berkaki 5 mendengus dingin, dan kekuatan agung menyebar, dengan berkah dari segel reinkarnasi Saint Flame Suner, itu membuat tubuh semua orang kembali ke suhu tertentu. Sebuah dengusan dingin terdengar, dan tiba-tiba es Phoenix besar melebarkan sayapnya, dan kekuatan es yang mengerikan menyapu tanah, dan saat berikutnya langsung menyerang Gagak emas berkaki 5. Api, meskipun Gagak emas berkaki 5 memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan dari pihak lain, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan melawan masa lalu. Retakan, suara kristal es dan salju pecah dan suara dengungan api yang menyentuh es dan salju terdengar, dan kekuatan es yang keluar dari Bing Feng sebenarnya menyebabkan kekuatan yang diberikan oleh Gagak emas berkaki 5 untuk langsung dimusnahkan. Tubuh emas abadi, Xiaoyan buru-buru menampilkan sosok api besar untuk menghentikan badai salju yang bertiup di wajahnya, dan tekanan pada mereka bertiga sangat berkurang. Ledakan, es dan salju putih, yang tampaknya tidak berdaya, bersentuhan dengan tubuh emas abadi yang ditampilkan oleh Xiaoyan, dan lapisan kabut putih memenuhi udara, yang berisi gelombang kehancuran yang dahsyat. Tubuh emas, hancurkan aku. Xiaoyan mengerahkan semua kekuatannya secara ekstrim, dan es dan salju yang mengalir ke arahnya perlahan-lahan hancur dan berubah menjadi gelembung, tetapi pada saat ini aura Xiaoyan juga menjadi kacau, kekuatannya bisa dikatakan sangat berkurang. Tunggu, orang ini sepertinya agak mirip dengan penjaga gunung salju yang legendaris. Lihat, baru setelah tubuh emas abadi Xiaoyan melindungi semua orang, Feng Qian mengangkat kepalanya, tampak sangat terkejut. Melihat ke atas, tanpa penutup badai salju yang ganas, es Phoenix besar dan sosok itu perlahan terjalin di depan mereka. Gadis itu memiliki sosok yang anggun, otot-ototnya seperti salju, rambut putih rampingnya menjuntai, dan matanya yang dalam dipenuhi dengan sedikit penghinaan. Hal yang paling terlihat adalah kulitnya, di atas lengannya mereka semua seputih salju aneh pola es. Dalam pola es, tampaknya ada kekuatan dingin yang menakutkan yang tidak kalah dengan kekuatan api suci. Saudara Xiaoyan, dalam sekejap, tanda reinkarnasi di antara alis Suner tiba-tiba bersinar terang, dan kemudian dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke dada gadis salju. Di dada gadis salju, ada liontin es putih bersih dan salju yang dikenakan di leher batu giok, dan tidak banyak hiasan di liontin itu. Batu itu seperti batu yang paling umum, bentuknya sangat tidak beraturan, mirip dengan elips, tetapi ada pusaran 5 warna yang perlahan mengalir di atasnya. Batu Phoenix. Xiaoyan mau tidak mau kehilangan suaranya. Hei, identitas pelayat benar-benar menakutkan. Namun, es Phoenix ini milik keluarga Phoenix. Agak tidak bermoral bagimu untuk menjadi seperti ini. Api, Gagak emas berkaki 5 mencibir, dan nyala api naik ke seluruh tubuh, dan api emas yang megah dan besar keluar dari pusat alis Suner, dan akhirnya semua mengalir ke tubuhnya. Dengan masuknya api suci di segel reinkarnasi, api emas di sekitar Gagak emas berkaki 5 menjadi semakin padat, dan ada garis emas yang tak terhitung jumlahnya muncul. Terobos pegunungan yang tertutup salju dan mati. Mata Bingsue Shaohan terkunci pada Gagak emas berkaki 5, dan es Phoenix di belakangnya juga bersenandung perlahan, dan suara Phoenix yang renyah bergema di dunia es dan salju ini. Ledakan, keduanya menabrak satu sama lain, dan kekosongan di seluruh dunia es dan salju menjadi padat saat ini. Es dan salju yang jatuh di udara tiba-tiba berhenti mengalir. Arus dingin yang tak berujung dan sentuhan api keemasan sangat mencolok dalam hal ini dunia. Bing Feng, tapi penjaga pohon kuno, apa yang terjadi dengan gadis ini? Dan mengapa dia memiliki batu Phoenix? Melihat pertempuran tegang di udara, Feng Qian merasa tidak nyaman.
Atribut es berkabung, atribut es di tubuh orang ini sangat menakutkan. Suner juga menggertakkan giginya dengan susah payah. Apakah itu Bing Feng atau gadis salju es? Tekanan yang mereka berikan padanya sangat kuat. Suner, kamu tinggal di sini, dan aku akan membantu senior Golden Crow berkaki 5. Xiao Yanwan, kekuatan jiwanya berubah menjadi lapisan belenggu energi untuk melindungi dirinya dari kekuatan es dan salju. Tubuhnya bergetar dan mengalir ke lapisan istana es. Di kejauhan, pertempuran antara gagak emas berkaki 5 dan gadis salju dan Phoenix es adalah istana bawah tanah besar yang menyebar dari tanah es dan salju ke bekas luka es besar. Ketika keduanya bertarung, seluruh tempat menjadi gelap, fluktuasi energi yang mengerikan terus meluap, dan kekuatan es dan salju yang tak ada habisnya mulai mencair dan mengembun, dan pemandangan itu pernah mengerikan. Istana es. Setelah tubuh Xiao Yan tersapu ke medan perang, dia tidak mengejar pertempuran gagak emas dan Bing Feng berkaki 5, karena kekuatannya terbatas di dunia es dan salju, tetapi dia datang ke istana es besar di bawah tanda es, sangat cerdik. Istana es megah dan bermartabat, dengan gumpalan kabut putih terus-menerus berlama-lama di sini. Ini luar biasa misterius. Pada pandangan pertama, itu membuat seluruh tubuhnya bergetar. Jelas, kabut putih ini adalah kekuatan eksklusif para pelayat. Para pelayat yang bisa membuat Xiao Yan, yang membawa api suci, memiliki fluktuasi yang mengerikan, memang sedikit menakutkan. Keanehan, es Phoenix ini, gadis yang memakai batu Phoenix, dan istana es misterius di depanmu. Apakah mereka bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini? Xiao Yan selalu waspada dengan pergerakan di sekitarnya, dan berjalan menuju pintu istana es sedikit demi sedikit. Istana es bahkan lebih dingin dari yang diperkirakan Xiao Yan, dan meskipun tidak berwarna dan transparan, tidak mungkin untuk menyelidiki bagian dalamnya karena kabut misterius menyelimutinya. Ledakan. Saat Xiao Yan bergerak, sebuah pemboman kuat keluar dari lapisan salju tebal di atas istana es, dan tiba-tiba lapisan balok kristal berwarna salju miring keluar dari puncak istana es seperti gunung yang tertutup salju, bahkan Xiao Yan merasakan kulit kepalanya tergelitik. Puff! Longsoran setinggi 1000 kaki mengancam. Jika bukan karena perlindungan Seng Yan dan kekuatan lainnya, saya khawatir bahkan Xiao Yan harus dimakamkan di sini. Xiao Yan berubah menjadi tungku api, terus-menerus memperbaiki longsoran salju yang menderu. Setelah waktu yang lama, tekanannya sangat berkurang. Tetapi yang sangat aneh adalah bahwa istana es di bawah ini menghadapi longsoran salju yang begitu mengerikan tanpa getaran. Tampaknya tidak peduli seberapa menakutkan serangan itu sama tidak berdayanya dengan semut di bawah kabut misterius. Xiao Yan, hentikan gadis itu. Batu Phoenix ada padanya. Ada dengusan dingin dari gagak emas berkaki 5, Zaidu dan Bing Feng memulai perang di dunia es dan salju, tetapi di dunia es dan salju di atas, ada bayangan hitam yang digantung seperti hantu, berlari menuju istana es di depan Xiao Yan. Kemana harus lari? Xiao Yan membuat keputusan yang menentukan, mengerutkan kening dan menahan napas. Pada saat yang sama, dia mengerahkan seluruh kekuatannya hingga batasnya, dan langsung mengejar gadis yang melarikan diri ke istana es. Kekuatan es Phoenix tidak terbatas, tetapi di bawah berkah gagak emas berkaki 5 dan nyala api suci, saya khawatir itu akan segera dikalahkan. Yang harus saya lakukan sekarang adalah menangkap gadis ini. Kamu siapa? Mengapa kamu datang ke dunia es dan salju? Kamu tidak diterima di sini. Sebelum gadis salju menghilang dari pandangan Xiao Yan, prasasti aneh berkedip di tepi istana es, dan mereka memenjarakan tempat itu dalam sekejap. Dia tidak bisa menahan kerutan dan berkata dengan dingin. Kami di sini untuk menemukan batu Phoenix. Xiao Yan melihat bahwa orang ini akhirnya tenang, dan buru-buru berkata. Kebencian. Gadis salju mengabaikan Xiao Yan. Menurut pendapatnya, orang yang mencari batu Phoenix tidak kurang dari orang yang mencari kematian. Tapi saat berikutnya, merasakan fluktuasi yang menakjubkan di tepi istana es, mata Qingling menoleh dengan sedikit penyesalan, dan matanya tertuju pada cahaya dan bayangan formasi yang perlahan bercokol di telapak tangan Xiao Yan. Formasi ini secara alami adalah formasi iblis All Heaven setengah jadi yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Meskipun sifatnya sangat berpengaruh pada ras jahat asing, itu juga dapat digunakan untuk menekan beberapa manusia yang kuat. 350.000 pola susunan. Dada Xiao Yan naik turun dengan keras. Jelas, untuk mencegah gadis itu melarikan diri, dia langsung mengeluarkan kekuatan mental yang sangat besar untuk mengaktifkan kekuatan penuh dari prasasti inti.
Alasan mengapa pola itu tidak digunakan di istana bawah tanah es dan api sebelumnya adalah karena konsumsi polanya terlalu besar, dan butuh banyak waktu untuk pulih. Napas dari Phoenix S. Gadis salju meninggalkan Bing Feng, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa lemah, dan ada keadaan mengerikan yang langka di wajahnya, sepertinya ada hubungan antara keduanya. Tangan giok ramping terangkat, dan tiba-tiba napas es Phoenix 100 meter penuh mengamuk ke tepi istana es. Phoenix S berisi kabut putih yang sangat istimewa, dan mereka dengan gila mengikis kekuatan formasi. Tapi kekuatan yang luar biasa dari All Heavenly Demon Array ini bukanlah kekuatan tingkat reinkarnasi belaka yang dapat ditangani. Keduanya saling terkait, dan mereka seimbang dalam kekosongan, sehingga tampaknya menemui jalan buntu di sini. Permisi, hatinya bergerak sesuka hati, Xiao Yan langsung pindah ke sisi gadis salju. Dan saat itu dia mengulurkan tangannya dan menepuk langsung dada gadis itu, mengikat sosoknya dengan kuat. Pria tercela, untuk sementara waktu, seluruh istana es menjadi sangat sunyi, tetapi mata gadis itu penuh dengan permusuhan terhadap dirinya sendiri. Pulang dulu, kekuatan jiwa dan api suci melilit gadis itu bersama-sama. Xiao Yan tidak berani tinggal terlalu lama, dan meninggalkan istana es bersama gadis itu. Karena Suner memiliki segel reinkarnasi, dan Suner ada di sini untuk membimbingnya, dia masih berencana untuk kembali. Setelah beberapa saat, saudara Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Di dunia es dan salju, ada perasaan khusus dari api suci, tetapi tidak akan ada masalah seperti kehilangan arah. Melihat sosok yang bergerak di badai salju, Suner buru-buru bertanya. Bagus, sosok Xiao Yan jatuh, dan gadis pelayat itu muncul dengan selamat di depan mata mereka. Apakah ini yang disebut pelayat? Suner dan Feng Qian menatap gadis dengan otot seperti salju di depan mereka pada saat yang bersamaan, dan mau tidak mau akan terkejut. Wah, dalam sekejap, ketiga wanita itu belum menunjukkan jejak apapun, tetapi tubuh gadis misterius dan Suner tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat kuat. Petik 2. Petik 2. Feng Qian juga menyadari sesuatu, dan buru-buru ingin melindungi Suner, tapi dihentikan oleh Xiao Yan. Dengan cara ini, seluruh ruang kecil yang dilindungi oleh tubuh emas abadi mengalami kebuntuan selama beberapa menit. Kakak, bisakah kamu menghentikan badai salju di sini dulu? Kekuatan dingin di sini terlalu kuat bagi kita untuk bertahan lama. Merasakan fluktuasi panas dalam segel samsara, Suner juga berbicara dengan sengaja atau tidak, seolah-olah dia dibimbing oleh kekuatan api suci di dalam. Ya, gadis itu selembut dan selembut Suner, tetapi kekuatan yang sangat lembut yang memancar dari tubuhnya sedikit mengangguk. Pada saat itu, gadis itu dengan lembut mengambil segenggam kepingan salju yang jatuh di tanah, dan meletakkannya di tepi mulut batu giok. Pola es di kulitnya benar-benar menghilang menjadi kepingan salju di bawah perhatian semua orang. Ho, gadis itu meniup kepingan salju dengan ringan, dunia es dan salju yang tak terbatas, waktu seolah berhenti, dan kemudian tempat itu kembali sunyi. Kepingan salju berhenti jatuh, kecuali salju putih tebal di tanah, dunia tampak sunyi senyap, dan suhu telah meningkat pesat, dan krisis baru saja bersentuhan. Ini, wajah Xiao Yan sedikit terkejut, betapa tirani kekuatan di tubuh gadis ini. Itu hanya kekuatan tingkat reinkarnasi, tetapi identitasnya sebagai pelayat mungkin sebanding dengan kekuatan atribut es di dunia 1000 besar. Sekarang, bisakah kamu menceritakan kisahmu kepada kami? Suner samar-samar merasakan banyak rahasia yang tersembunyi di tubuh gadis itu, dan kemudian menatap gadis yang menundukkan kepalanya di depannya. Namaku Bing Sueyao. Ya, itu adalah guru senior Jiu Xuan Huo. Gadis itu tampak sedikit pemalu di hatinya, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang jernih hanya menatap garis-garis emas panas di alis Suner. Fluktuasi semacam ini, baginya, adalah perasaan yang telah lama hilang. Ini dari 9 dewa api yang mendalam. Petik 2 tanda tanya petik 2. Xiao Yan dan Feng Qian memiliki banyak pertanyaan di hati mereka, tetapi mereka tidak mengganggu percakapan antara Suner dan Bing Sueyao. Mereka berdua, satu adalah pelayat yang menguasai kekuatan atribut es unik dari langit dan bumi, dan yang lainnya adalah reinkarnator. Keduanya sangat kuat, dan sekarang beberapa kekuatan di tubuh mereka perlahan-lahan menyatu. Aku muridnya. Setelah berkedip, Bing Sueyao merasa lega, dan setelah menghela nafas panjang, pipinya yang pucat tiba-tiba tertawa. Senyum seperti itu luar biasa hangat dan menyembuhkan,
bahkan jika orang yang sekarat melihatnya, saya khawatir dia akan segera ditebus olehnya, dan tubuh serta pikirannya akan terbebaskan. Panggil mereka semua kembali. Suner mengerutkan kening, jelas informasi dalam kalimat ini terlalu besar. Seingat saya, Senior Jiu Xuan Huo Master tidak pernah menerima murid, setidaknya wawasannya sendiri dari segel reinkarnasi tidak pernah disebutkan, dan sekarang ada seorang pria yang mengaku sebagai murid dari Jiu Xuan Huo Master, yaitu terlalu banyak, kebetulan. Ya, Bing Xueyao menanggapi dengan dingin. Gelang artefak Suner mengeluarkan semburan sinar cahaya keemasan, yang dimuntahkan langsung dari tanah bersalju. Bing Xueyao mengangkat tangannya pada saat yang sama, dan kemudian pola es kuno yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kepingan salju dan bangkit. Kedua sinar energi bergabung ke langit dunia es dan salju pada saat yang sama, yang sangat mencolok. Ledakan. Setelah beberapa saat, dua sosok binatang raksasa yang sangat besar terjalin kembali di sepanjang berkas cahaya. Jelas, dalam pertempuran tadi, kedua pria itu bertarung tanpa henti. Penerobosan. Sayap besar Bing Feng terus bergetar, dan dia langsung pergi ke sisi Bing Xiao untuk melindunginya. Dia memandang Xiao Yan dan yang lainnya dengan permusuhan di matanya. Begitu Bing Xiao memberikan instruksi apapun, dia tidak akan ragu untuk melambaikan langit animasi Bing Sui untuk meluncurkan menyerang. Xiao Feng, tangan Bing Xiao dengan lembut melembutkan bulu putih Bing Feng, dan membisikkan beberapa kata sayang, dan yang terakhir tiba-tiba menjadi sunyi. Penampilan keseluruhan Bing Feng sama dengan Phoenix, tetapi Bing Feng ini penuh dengan penindasan dingin yang ekstrim, tetapi garis keturunan dan paksaan memang lebih lemah daripada Phoenix. Aku lahir di dunia es dan salju ini. Awalnya, saya tidak bisa mengendalikan kekuatan es di tubuh saya, jadi di bawah kehancuran saya, tempat ini benar-benar berubah menjadi dunia es dan salju. Di ambang kematian, berkat bantuan senior Jiu Xuan Huozu, dia menyelamatkan hidupnya, dan kemudian mengendalikan kekuatan para pelayat dengan bantuan mereka. Bing Xueyao mencoba yang terbaik untuk mengingat adegan yang terjadi di masa lalu, dan kemudian dia menatap tanda reinkarnasi di antara alis Suner dengan penuh hormat. Tapi kekuatan es Phoenix ini sudah sebanding dengan beberapa peringkat reinkarnasi ganda. Dengan penambahan peningkatan kekuatan atribut es pelayatmu, itu juga cukup untuk reinkarnasi 3 kali lipat. Xiao Yan tidak meragukan apa yang dikatakan Bing Xueyao, tetapi melihat Bing Feng yang tenang di belakangnya, dia ragu-ragu. Es Phoenix ini seharusnya menjadi salah satu penjaga keluarga Phoenix, kan? Mendengar Bing Xueyao berkata begitu, gagak emas berkaki 5 buru-buru berdiri dan menatap Bing Feng dalam keadaan tenang dengan tatapan samar. Es Phoenix ini, diberikan kepadaku oleh seorang senior dari keluarga Phoenix. Ketika senior Nine Profound Fire Lord menekan kekuatan pelayat di tubuhku sebelumnya, ada seorang wanita dari klan Phoenix di sisiku. Kekuatan wanita itu sangat tirani, bahkan dibandingkan dengan senior Nine Profound Fire Lord, itu tidak terlalu buruk banyak. Bing Xiao mengeluarkan suara, petik 2 petik 2. Dia tercengang untuk beberapa saat, dan sepertinya kata-kata Bing Xueyao sangat mengejutkan. Ayo pergi, aku tahu tujuanmu, tapi aku menemui beberapa kesulitan. Pergi ke Istana Es dulu. Setelah selesai berbicara, semua orang bergegas menuju Istana Es dengan cara yang perkasa. Istana Es itu megah, dengan semburan kabut dingin putih menyebar, memancarkan gelombang dingin yang ekstrim. Puff, baru saja datang ke pinggiran Istana Es, Bing Xueyao memutar tangannya, pola es di kulitnya melonjak, dan di bawah perhatian semua orang, itu berubah menjadi untaian sutra biru dan disuntikkan ke tepi Istana Es. Kekuatan para pelayat tak terlukiskan dan menakutkan. Ledakan, dalam sekejap, gerbang es Istana Es perlahan terbuka, dan suasana kuno yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya perlahan menyebar keluar dari Istana Es. Pergilah, melirik satu sama lain, mereka memasuki Istana Es secara langsung. Area Istana Es sangat besar, saya khawatir jaraknya 1 kilometer penuh, dan ada banyak patung es yang indah di dalamnya, manusia, hewan eksotis, hamparan es, dan sebagainya. Namun hal yang paling mencolok adalah peti mati es jauh di dalam Istana Es. Seluruh tubuh peti mati es berwarna putih salju, dan itu adalah strip persegi panjang berukuran sekitar 3 meter. Alur ini, sepertinya seukuran batu Phoenix. Kekuatan jiwa yang tajam dan penglihatan yang menakjubkan membuat Xiao Yan melihatnya sekilas. Peti mati es ini ditinggalkan oleh 2 senior. Menurut mereka,
Ini adalah pintu masuk ke keluarga Phoenix. Namun, saya telah mencoba beberapa kali selama bertahun-tahun, tetapi saya belum dapat memasuki keluarga Phoenix. Tampaknya salurannya terkunci. Bing Xiao berbicara terus terang, dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya setelah berbicara. Ini sebenarnya peti mati es. Pada saat ini, Feng Qian, yang terdiam beberapa saat, tiba-tiba tertawa. Benda yang kamu pakai, yang disebut batu Phoenix, adalah hal terpenting untuk masuk ke dalam keluarga Phoenix. Dengan posisi yang tepat dari peti mati es ini, kita dapat langsung memasuki inti keluarga Phoenix. Ini menghemat banyak masalah. Setelah sekejap mata, Feng Qian hampir berkata dengan sangat gembira. Batu Phoenix, benda ini diberikan kepada saya oleh wanita yang datang dengan senior Nine Profound Fire Lord. Dia pernah menginstruksikan saya untuk melindungi batu ini dengan baik, dan seseorang akan datang untuk memintanya di masa depan. Tapi seperti yang kamu katakan, jika batu ini adalah hal terpenting untuk memasuki klan Phoenix, mengapa aku mencoba berkali-kali, tetapi aku tidak bisa memecahkannya? Bing Shueyao menatap Feng Qian dengan ekspresi bingung. Itu karena metode yang kamu gunakan salah. Batu Phoenix secara alami membutuhkan metode penggunaan tertentu. Feng Qian tersenyum. Silakan, selesaikan keluarga Phoenix sesegera mungkin. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Jelas, pada tahap ini, tidak perlu membuang waktu. Aku bersamamu, Bing Feng terkait dengan keluarga Phoenix, dan aku berterima kasih atas kebaikan dua pendahulu mereka. Bing Shueyao melepas liontin dan menyerahkannya ke telapak tangan Feng Qian, menatapnya dengan ekspresi rumit. Ya, mundur sedikit. Phoenix mengangguk dan memegang batu Phoenix dengan ringan. Puff! Dengan keras, jari-jari Feng Qian terkoyak, dan setetes darah merah yang agak cerah jatuh di batu Phoenix, dan ada aliran warna-warni yang sangat redup di dalamnya. Ledakan, darah berwarna-warni baru saja menetes ke batu Phoenix, dan tiba-tiba di dalam batu Phoenix, yang selalu sunyi, warna-warna indah mulai bergejolak. Seluruh istana es seperti gunung berapi, dan aura agung yang tak berujung meletus darinya. Mencicit, di bawah tekanan kuat, batu Phoenix ditempatkan di alur peti mati es, dan pita warna-warni memenuhi udara. Tiba-tiba, peti mati es yang tertutup sebenarnya perlahan membuka tirai. Pergilah, tidak dapat dikatakan bahwa sayap besar es Phoenix melindungi semua orang, dan semua orang langsung ditelan oleh pita warna-warni, dan seluruh istana es menjadi sunyi. Rahasia keluarga Phoenix. Senior 9 Dewa Api yang mendalam. Bagian gelap itu kedap udara, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya tidak signifikan di sini. Bahkan kekuatan ruang angkasa yang menakutkan terus-menerus menekan semua orang. Pada saat ini, gelombang kekhawatiran muncul di wajah Kaoru. Jangan khawatir, aku di sini. Xiao Yan terus menghibur Suner, dan tentu saja tahu kekhawatiran di hati Suner. Bagaimanapun juga, hal semacam ini terlalu banyak terlibat. Sudah lama sejak batu Phoenix digunakan di Istana Es untuk merobek kekosongan ke dalam ruang gelap ini, tetapi bagian ini jelas terhubung ke beberapa tempat aneh, dan seluruh ruang tampak sangat monoton, bahkan jejak ruang angin waktu bergelombang. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan terlibat di dalamnya, dan tubuh dan jiwa Anda akan hancur. Di tempat seperti ini, bahkan pembangkit tenaga reinkarnasi yang mahir dalam kekuatan ruang dapat merasakan tekanan yang sangat kuat. Untungnya, mereka memiliki perlindungan dari kekuatan batu Phoenix, jadi meskipun jalannya sulit, mereka masih bisa bepergian. Puff! Dengan suara, semua orang tampaknya telah menembus semacam belenggu energi yang sangat kuno. Segera, ruang di sekitar mereka tidak lagi redup, tetapi tiba-tiba menjadi lebih cerah. Pada saat itu, aura kuno perlahan menyebar dari kejauhan. Aura kuno itu seluas makhluk purba di awal dunia. Oleh karena itu, jalan di belakang tidak terhalang di sepanjang jalan, dan mudah untuk menembus belenggu lorong dan memasuki area yang sangat aneh. Ini, cahaya terang menyilaukan, dan kemudian semua orang tercengang. Jalan keluar dari lorong adalah tanah datar, dan di depan mereka, bukanlah tempat para raksasa legendaris dunia, keluarga Phoenix. Ini jelas merupakan dunia yang dibungkus dan disegel oleh blok kristal merah menyala yang tak terhitung jumlahnya. Pohon-pohon dan hutan yang menjulang tinggi berdiri di atas awan, tebing, dan tebing yang membuat seluruh dataran menjadi sangat terjal, tetapi di daerah ini, yang paling banyak adalah pohon-pohon datar. Pada saat ini, di dunia ini, lapisan kristal merah menyala tersebar di mana-mana, menyegel dunia ini,
seolah-olah waktu telah berhenti selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Berdiri di pintu masuk lorong, melangkah keluar perlahan, berdiri di dunia yang aneh ini, kekuatan dalam tubuh bersenandung, mengirimkan semacam ketakutan dari lubuk hatiku. Melihat ke atas, di atas dunia unik yang dibatasi oleh dataran dan pegunungan, ada pulau besar dan tak terbatas dengan langit yang menggantung secara aneh. Ketika tatapan itu tertangkap, penindasan yang sangat kuat menyebar dari pulau itu. Ini, apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, Gagak Emas berkaki 5 dan Bing Feng sedikit gemetar, melihat dunia besar dan pulau di langit di depan mereka, kejutan di pipi mereka tidak ada bandingannya. Dengan kekuatan mereka, mudah untuk memindai situasi untuk mengetahui situasi yang tepat di sini, tetapi sekarang tampaknya tidak ada kemarahan tentang keluarga Phoenix yang kuat di sini. Dunia ini, seperti kehampaan yang mati, terlalu sunyi. Penginderaan napas keluarga Phoenix di tubuh mereka langsung gagal. Ini memang kampung halaman keluarga Phoenix. Setelah waktu yang lama, Suner dan Feng Qin saling memandang, dan mata mereka terus mengelilingi Leyland yang menjulang tinggi dan pohon plain, dan kemudian berkata serempak. Ini adalah kota Phoenix, tempat berkumpulnya geografis keluarga Phoenix, dan pulau di atas langit adalah area inti keluarga Phoenix. Namun, dalam ingatanku, Pulau Phoenix tidak mudah untuk dimasuki. Bing Shueyao juga mengingat sesuatu di bawah bimbingan Bing Feng, melihat pulau mati di langit, dan berkata dengan dingin. Pernahkah Anda ke sini? Xiao Yan bertanya dengan heran. Aku tidak tahu. Dalam hal ini, Bing Xiao hanya bisa menggelengkan kepalanya, karena dia bahkan tidak tahu hidup dan ingatannya. Apakah dia peri es, keturunan manusia, atau keturunan Phoenix? Semua kekuatan ruang dan kekuatan terbang terikat. Setelah beberapa saat, ekspresi ketakutan memenuhi mata indah Phoenix. Bahkan dengan pengalamannya, pemandangan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Klan Phoenix memotong semua pintu masuk ke klan Phoenix, sehingga bahkan ras bawahan klan Phoenix tahu sedikit informasi tentang klan Phoenix. Mungkinkah keluarga Phoenix dimusnahkan? Tiba-tiba, Gagak Emas berkaki 5 bergabung dengan beberapa tindakan di depan 9 dewa api yang mendalam, dan sebuah ide berani muncul di benak. Seharusnya tidak mungkin, kekuatan yang mampu menghancurkan seluruh klan Phoenix, seluruh dunia 1000 besar, sama sekali tidak mungkin kecuali pemimpin tertinggi dari pusat 7 alam masing-masing memimpin pusat kekuatan dari alam masing-masing untuk bergandengan tangan. Dan jika Anda melakukan ini, itu hanya pendekatan yang merugikan diri sendiri. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, karena indera penciumannya yang tajam memberitahunya bahwa ada banyak energi kekerasan yang berkumpul di sekitar pulau langit yang tergantung di atas dataran kota Praja Phoenix di depannya. Pada tingkat energi itu, saya khawatir itu tidak akan berguna untuk mengumpulkan kekuatan mereka semua. Untuk masuk ke dalamnya, Anda perlu cara lain. Apa yang terjadi dengan keluarga Phoenix ini? Wilayah klan Phoenix yang besar sebenarnya telah disegel oleh balok kristal yang tak terhitung jumlahnya. Hah, di antara balok-balok kristal yang ada di tanah ini, sebenarnya ada Firefox merah menyala. Semua orang mulai berjalan, mencoba mencari petunjuk untuk memecahkan rahasia keluarga Phoenix. Xiao Yan baru saja menemukan sesuatu, telapak tangannya terbungkus dalam api suci berwarna kaca, dan dia dengan lembut menyentuh balok kristal. Suhu yang mengerikan. Ketika telapak tangan menyentuh blok kristal, sensasi terbakar jauh ke dalam jiwa menyebar dari lengan, tetapi pada saat ini, blok kristal merah dengan panjang lengan benar-benar meleleh perlahan di bawah belitan api berwarna kaca Xiao Yan, mengungkapkan ada api merah menyala yang sangat redup di dalamnya. Wong Bas, api merah menyala baru saja melepaskan diri dari blok kristal, dan itu penuh dengan spiritualitas seperti peri, terus-menerus menyerang api berwarna kaca di telapak tangan Xiao Yan, dengan aura yang sangat rakus. Maksudmu, dia ingin melahapmu. Api suci mengkilap secara alami tidak mau kalah, jadi dia memenjarakan api samar, dan kemudian mengirim pesan ke Xiao Yan. Ledakan. Pada saat yang sama, di daerah kota Praja Phoenix, riak energi dahsyat menyebar dari tanah yang dalam, dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu. Energi kekerasan yang luar biasa menyebar, dan seluruh dunia dipenuhi dengan perasaan lemah. Semua orang hanya merasa bahwa reinkarnasi dalam tubuh langsung terpenjara dalam sekejap. Bulu Phoenix es, api suci. Bing Feng dan Gagak Emas berkaki 5 mengangkat tangan mereka pada saat yang sama, dan energi atribut es putih murni dan api emas jatuh dari tubuh mereka, dan kemudian dengan erat menyelimuti Xiao Yan dan yang lainnya. Puff!
Bahkan jika itu dilindungi oleh kekuatan dua pembangkit tenaga listrik, kekuatan kekerasan membuat semua orang gelisah. Kekuatan yang begitu agung, tetapi itu lebih menakutkan daripada urutan reinkarnasi rangkap 3. Saudara Xiaoyan, ada petunjuk. Beberapa menit kemudian, setelah riak energi kekerasan sedikit melemah, tanda reinkarnasi di alis Suner mulai terbakar perlahan, api emas melilit tubuhnya, tampak suci, dan kemudian Suner memandang dataran kota Phoenix dengan indah. Di kedalaman, sepertinya ada makhluk purba yang tidak disegel oleh balok kristal merah menyala ini. Energi kekerasan yang menyerang mereka juga menyebar dari kedalaman tatapan Suner. Saudara Xiaoyan, di kedalaman dataran kota Praja Phoenix ini, harus ada cara untuk memecahkan permainan, dan perasaan segel reinkarnasi sangat panas. Saya khawatir itu ada hubungannya dengan Pulau Phoenix di atas. Petik 2. Baru setelah semua energi kekerasan menghilang, Suner melihat ke kedalaman dataran dengan ekspresi serius dan berkata, "Sekarang tampaknya hampir tidak mungkin untuk membersihkan dan memaksa masuk ke Pulau Phoenix, jadi itu hanya bisa dimulai dari kota Praja Phoenix. Keluarga Phoenix memiliki temperamen yang mulia, dan ada lebih dari sekadar pohon Phoenix. Napas kehidupan di dataran yang ditutupi dengan kristal aneh ini sangat lemah." Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tetapi untuk sementara tidak ada metode bagus lainnya. Ayo pergi ke kedalaman dulu. Dengan bantuan segel reinkarnasi Suner, kita seharusnya bisa memecahkan permainan dengan relatif lancar. Setelah berbicara, semua orang mulai bergerak, berjalan menuju kedalaman kota Praja Phoenix ini. Aku tidak tahu api suci mana yang dimiliki keluarga Phoenix ini. Xiaoyan sedikit bersemangat di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya, karena berdasarkan beberapa legenda yang tidak jelas tentang keluarga Phoenix, Xiaoyan tidak berpikir bahwa keluarga Phoenix akan memberikan api suci yang mereka jaga, dan karena metode rahasia keluarga Phoenix terlalu teliti, tidak ada yang tahu api suci mana yang ada di klan mereka. Selama perjalanan, melihat pohon sicamore yang ramai di sekitar saya, aura cahaya dan suci sedikit merasuk, tetapi beberapa kristal aneh berwarna merah menyala dan api tertutup debu. Pohon-pohon sicamore ini tampaknya telah berhenti tumbuh dan tidak memiliki vitalitas sama sekali. Bahkan berdasarkan persepsi Xiaoyan, kristal dan api ini tidak seperti vampir yang menyerap kekuatan kuno di pohon pesawat. Sebaliknya, mereka melindungi pohon pesawat ini. Karena tatapannya, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh di pohon pesawat, tetapi kekuatan jiwa dan api suci Xiaoyan dapat menemukan beberapa hal yang tidak dapat ditemukan oleh orang biasa. Di atas pohon pesawat ini, ada sentuhan fluktuasi kejahatan yang sangat kuat. Kekuatan semacam itu tidak dapat digunakan oleh ras jahat non-teritorial. Tapi sekarang kekuatan jahat sudah sangat lemah sehingga hampir bisa diabaikan. Tapi penemuan halus semacam ini membuat Xiaoyan berpikir, mungkinkah klan Phoenix Tirani juga menahan serangan klan jahat asing? Apakah kamu menemukan sesuatu? Bing Shueyao bertanya pada Bing Feng yang menyusut di sampingnya. Penerobosan. Bing Feng tiba-tiba berteriak ke kedalaman kota Praja Phoenix, suaranya yang jernih dipenuhi dengan permusuhan. Hati-hati, Bing Xiao tahu bahwa Bing Feng memiliki darah Phoenix, jadi dia hanya bisa menginstruksikan semua orang. Setelah beberapa saat, pandangan semua orang tiba-tiba menjadi sempit, dan hutan kristal yang hampir dikelilingi oleh pohon pesawat yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan semua orang tanpa tanda apapun. Hutan kristal kedap udara dan tidak dapat menggunakan kekuatan apapun untuk menembus bagian dalam. Lintasan kristal sangat mencolok, bahkan ada sedikit jejak berjalan di lintasan kristal ini, jelas seseorang telah berjalan. Tolong aku. Sementara semua orang ragu-ragu, energi yang sangat ganas berubah menjadi riak energi merah menyala, menyebar dari kedalaman hutan kristal di depan mereka, disertai dengan suara yang sangat lemah. Apakah kamu mendengar itu? Tubuh Feng Qianjiao bergetar tiba-tiba, seolah-olah dia bisa mencium ekspresi bergerak yang nyata dari suara ini. Itu adalah penindasan mutlak di atas garis keturunan. Wah, semua orang saling memandang, dengan hati-hati melangkah ke lorong kristal, dan berjalan menuju kedalaman hutan kristal. 10 menit kemudian, di kedalaman hutan kristal, pemandangan besar mengguncang hati mereka dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ini, danau, dan pohon pesawat. Apa yang terlihat adalah area yang sangat luas dan besar, dan ada danau berkilauan di area tersebut, tetapi danau saat ini juga disegel oleh balok kristal. Di tengah danau, ada pohon ara yang sangat besar dengan ketinggian 1 km. Cabang-cabangnya,
tubuhnya, semuanya mengungkapkan sentuhan fluktuasi kuno. Pulau Phoenix, apakah itu benar-benar diseret olehnya? Mengapa kita tidak bisa melihat pemandangan ini dari luar? Feng Qiandai mengerutkan kening, jelas memiliki banyak keraguan. Ini adalah metode keluarga Phoenix. Mungkin ada kekuatan di sini untuk memblokirnya. Kita tidak dapat benar-benar menemukan situasi di sini ketika kita berada di dunia luar. Suner mengangguk, segel reinkarnasi saat ini tidak panas, tetapi mengirimkan jejak arogansi yang membakar tubuh Suner. Jelas, kekuatan untuk menekan segel samsara telah mencapai batasnya, dan apa yang akan dihadapi Suner selanjutnya adalah serangan balik dari segel samsara, tetapi masih ada sedikit waktu sebelum langkah terakhir. Tolong aku, suara bernada rendah kuno ditransmisikan, dan cabang pohon sicamore kuno di bawah balok kristal yang tertutup debu di depan kerumunan berkedip dengan lampu merah menyala, dan kemudian tiba-tiba meledak. Pohon pesawat ini adalah penjaga kota Praja Phoenix, roh pohon Phoenix. Tidak lama kemudian, gagak emas berkaki 5 menyusut dan berdiri di atas bahu Suner, sambil menghilangkan serangan balik yang terakhir, sambil menatap pohon raksasa kuno di depannya, dia kehilangan suaranya. Meskipun gagak emas berkaki 5 telah ditekan oleh klan Xuanyao selama bertahun-tahun, dia pernah mengikuti 9 dewa api yang mendalam ke klan Phoenix, dan ingatannya melayang, dan mudah diingat. Roh Indus, Xiao Yan mengerutkan kening, dari suara ini, tidak cukup untuk menilai cara untuk memecahkan permainan, jadi semua orang bingung. Keluarga Phoenix dilambangkan dengan pohon datar, karena melambangkan keanggunan dan kemurnian, dan citra keluarga Phoenix sangat lembut. Adapun roh pohon Phoenix, itu adalah Raja Pohon Phoenix. Itu terus-menerus memberikan energi vital ke Pulau Phoenix, dan juga merupakan salah satu akar dari keluarga Phoenix. Lihat, bagian atas pohon pesawat ini terhubung ke bagian bawah Pulau Phoenix. Memori gagak emas berkaki 5 muncul seperti mata air, dan kemudian melihat ke langit. Tentu saja, tetapi cabang-cabang pohon bidang ini semuanya layu, dan sepertinya telah menggunakan terlalu banyak kekuatan. Kenapa ini? Xiao Yan mengangguk, dan menunjukkan. Tolong aku. Suara kuno itu terdengar lagi, kali ini suaranya sangat jernih, dan semua orang dapat dengan jelas menemukan bahwa suara itu berasal dari pohon pesawat di depannya. Semangat pohon pesawat, katakan permintaanmu, kami dapat membantumu. Segera, gagak emas berkaki 5 melompat, bercokol di udara, dan meraung ke pohon pesawat dalam keadaan berdebu. Kekosongan di sini terpenjara dan berdebu, bahkan dengan kekuatan tingkat reinkarnasi rangkap 3 Golden Cross saat ini, ketika melompat ke udara, tekanan besar menyebabkan tubuhnya menjadi bengkok. Wong Bas. Pada saat yang sama, lingkaran energi merah menyala merembes keluar, dan tiba-tiba pemandangan di tengah hutan berubah secara dramatis. Bidang, roh Indus ini benar-benar dapat menggunakan domain. Dunia kristal menghilang, digantikan oleh danau besar dengan ombak yang bergejolak. Ini adalah ranah Spirit of Indus dan dunia batinnya, jadi berhati-hatilah. Gagak emas berkaki 5 berdiri di langit dan melihat pemandangan ini dengan pembukaan yang khawatir. Napas kuat yang tak terhitung jumlahnya dari kehidupan di danau berjatuhan, dan pohon pesawat di depannya tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi sedikit cahaya neon yang tersebar di lapangan, membentuk sosok ilusi secara langsung. Tolong aku. Dikelilingi oleh lampu neon, ada gumaman samar di Zaitu. Pada akhirnya, Bing Xiao dan Feng Qin saling memandang, dan mereka tidak berdaya tentang adegan ini. Bagaimanapun, meskipun keduanya memiliki identitas khusus, mereka hanya tahu sedikit tentang informasi internal keluarga Phoenix. Saudara Xiao Yan, roh pohon payung tampaknya terluka. Melihat energi indah berkedip di depannya, dan penampilan aneh dari sosok yang melonjak, Suner menggertakkan giginya dan menolak invasi tanda reinkarnasi di antara alisnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Fluktuasi yang berasal dari segel reinkarnasi terlalu kuat, jelas ada sesuatu di sini yang menyentuhnya. Benda di depanku pasti berhubungan dengan 9 dewa api yang mendalam. Wah, pada saat yang sama, transformasi energi fluoresen di depannya berakhir, dan seorang lelaki tua kurus yang sakit parah berdiri dengan lesu di langit, menatap tempat Xiao Yan dan yang lainnya dengan mata mati, gelap dan tanpa vitalitas apapun, seperti jika seluruh tubuh diserang oleh kehancuran tak berujung cangkang kosong umumnya. Seperti yang kuduga, tebakanku benar, itu adalah roh pohon Phoenix dari klan Phoenix. Melihat penampilan lelaki tua yang lemah ini di depannya, gagak emas berkaki 5 itu sombong dan mengejek.
Sebagai roh api suci, sebagai penjelmaan senjata ilahi, ia tidak takut akan hal-hal ini. Adapun orang tua di depannya, dia adalah raja dari semua pohon Phoenix di kota Praja Phoenix, dan dia juga orang yang mengelola dan mentransmisikan kekuatan hidup di pohon Phoenix untuk keluarga Phoenix. Tolong aku. Orang tua dengan roh indus di atas langit tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan lemah. Begitu dia selesai berbicara, di belakangnya, sebuah tanaman kecil tidak lebih dari 1 inci perlahan muncul. Ketika tanaman kecil ini muncul, semua energi langit dan bumi di bidang ini tiba-tiba menjadi suram, dan hijau subur di atasnya sangat menarik perhatian. Wong Bas. Dengan munculnya tanaman aneh ini, 2 suara Feng Ning yang lemah terdengar di tubuh Bing Feng dan Feng Qian, yang tertanam di bahu Bing Xiao, dan kegelisahan yang kuat langsung membanjiri hatiku. Sungguh energi yang murni. Xiao Yan buru-buru menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi semua orang di dalamnya, dan melihat tanaman aneh itu dengan ekspresi serius, tetapi informasi bahwa kekuatan api suci dan persepsi jiwa diumpankan kembali ke Xiao Yan sangat aneh. Di belakangnya adalah inti dari daerah kota Praja Phoenix ini, bibit sumber pohon Phoenix. Benda ini adalah inti dari semua pohon-pohon Phoenix di keluarga Phoenix. Pepohonan pesawat di sini telah lama dihuni oleh burung Phoenix, dan mereka menjadi sangat spiritual, jadi menurut panduannya, kami memiliki kesempatan untuk melangkah ke Pulau Phoenix. Bing Feng dan Feng Qin, sebagai keturunan pengikut keluarga Phoenix, masuk akal untuk melihat tekanan seperti itu di garis keturunan. Gagak emas berkaki 5 memandang dengan sungguh-sungguh pada cahaya redup di belakang lelaki tua itu, dan berkata lega setelah beberapa saat. Sungguh vitalitas yang lemah. Xiao Yan mengerutkan kening. Vitalitas pohon muda ini terlalu lemah. Jika bukan karena perlindungan blok kristal berdebu itu akan benar-benar padam. Tolong aku. Pada saat ini, suara lelaki tua itu tiba-tiba menjadi serak, dan kemudian di atas tubuhnya, celah warna-warni yang dipenuhi dengan fluktuasi kuno menyebar. Di atas tubuh dan tanaman di belakangnya, bayangan Phoenix merah menyala muncul sedikit bergelombang. Suner. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba menyadari sesuatu, dan kemudian langsung mengambil lengan Suner dan datang ke sisi tanaman. Ini, api suci. Tepat sebelum datang ke tanaman lemah ini, 9 api besar di tubuh Suner melompat sangat cepat. Suner mengangkat kepalanya dan melihat nyala api suci di samping Xiao Yan diam-diam merangkak di sampingnya. Vitalitas dalam benda ini tampaknya telah diserap terlalu banyak oleh beberapa kekuatan, dan jejak terakhir dari asalnya dilindungi oleh api merah menyala. Api merah menyala ini juga harus menjadi semacam api suci, tapi itu hanya jejak api. Xiao Yan menatap bayangan Phoenix merah yang menjulang di cabang-cabang Wutong Yuan Miao, dan perlahan membuka mulutnya. Situasi ini semuanya mengarah ke Pulau Phoenix. Kakak Xiao Yan, ayo lakukan. Setelah beberapa saat, Suner menarik napas dalam-dalam dan menatap Xiao Yan seperti obor. Ya, ledakan. Api berwarna kaca dan api keemasan meletus dari mereka berdua pada saat yang sama, dan lingkaran api yang indah menerangi area ini dengan keindahan yang tak tertandingi. Di bawah jalinan 2 kekuatan, pohon Phoenix ini, yang sudah sekarat, dengan hanya jejak terakhir asalnya yang tersisa, sebenarnya mulai tumbuh perlahan seperti rebung setelah hujan. Sisi, Wutong Yuan Miao seperti vampir serakah, tanpa henti menyerap api suci di tubuh Suner dan Xiao Yan untuk mengisi kembali nafas kehidupan yang dia konsumsi, tetapi Suner tersentuh oleh segel reinkarnasi, begitu tak berujung di yang terakhir di bawah permintaan, wajahnya menjadi pucat untuk sementara waktu, dan kekuatan di tubuhnya mulai menjadi tidak teratur. Auranya juga menjadi aneh, jika terus seperti ini, aku khawatir itu akan memicu segel reinkarnasi sepenuhnya. Reinkarnasi dari 9 Raja Api yang mendalam. Jika waktunya tidak cukup untuk memicunya dengan gegabah, saya khawatir bahkan sekarang Xiao Yan dan yang lainnya melakukan yang terbaik, mereka tidak akan dapat menghentikannya. Suner, mundur. Xiao Yan buru-buru mendengus dingin, dan langsung menarik Suner pergi. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Setelah Suner mundur, gagak emas berkaki 5 bergegas ke sisi Suner, wajahnya sama jeleknya. Ledakan. Saat Xiao Yan meningkatkan kekuatannya, seluruh bidang tiba-tiba meledak dan menghilang, dan semua orang kembali ke dasar pohon balok kristal jauh di dalam hutan. Tetapi pada saat ini, setelah energi Xiao Yan dan Wutong Yuan Miao bertemu, fluktuasi energi yang sangat hebat terus meluap dari kedalaman hutan yang tertutup debu dari blok kristal ini. Api mengkilap, api merah menyala,
dan nafas kehidupan hijau yang terkandung di kedalaman sumber bibit pohon payung. Ketiga kekuatan menakutkan ini menyebar seperti badai kehancuran. Kemanapun mereka pergi, di kota Praja Phoenix yang berdebu ini, blok kristal yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berdengung, seolah-olah mereka memanggil sesuatu. Robek itu, pria tua yang lemah melihat pemandangan ini, mengangguk puas, dan kemudian mengangkat tangannya ke atas pohon ara yang disegel kristal. Dalam sekejap, lorong hijau yang dipenuhi dengan larangan yang tak terhitung jumlahnya menjulang, dan kekosongan itu terdistorsi, dan masih ada banyak blok kristal berdebu, tetapi dunia di belakangnya sangat menarik. Pintu masuk ke Pulau Phoenix muncul. Bing Sueyao di bawah tampak sangat bersemangat dan memanggil orang banyak. Sial, bibit si Camore ini masih menyerap kekuatanku dan tidak bisa kabur. Melihat bahwa pembukaan lampu hijau dari pohon pesawat yang menghubungkan Pulau Phoenix semakin kecil, Xiao Yan buru-buru ingin memutuskan koneksi secara sepihak, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Mencicit, sebuah suara renyah Feng Ming terdengar, dan posisi asli Xiao Yan segera digantikan oleh Feng Qian. Xiao Yan, pergi, keluarga Phoenix, aku akan menyerahkannya padamu. Setelah Feng Qian selesai berbicara, dia secara langsung mengerahkan kekuatan reinkarnasinya yang berkelanjutan ke dalam bibit pohon wutong. Sekarang dia juga mengalami transformasi yang sangat halus dengan tindakan ini. Pergilah. Melihat ini, Xiao Yan tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Dia menarik Suner dan Bing Sueyao dengan tangan kiri dan kanannya, dan api suci yang mengkilap terjalin. Di bawah tekanan yang sangat besar, mereka menyapu ke pintu masuk hijau dan menuju Pulau Phoenix, pulau besar yang tergantung di langit seperti bangunan kuno yang tidak pernah berubah, tanpa perubahan apapun, tetapi semua orang merasakannya di sepanjang lorong, dan perasaan gemetar menyebar dari tubuh. Pada saat ini, aliran cahaya muncul di bawah pohon bidang di bawah, dan dalam beberapa kilatan, Xiao Yan dan ketiganya berhasil mencapai puncak pohon bidang dan tepi bawah Pulau Phoenix. Hanya mendekati bagian bawah Pulau Phoenix, fluktuasi energi tak terlihat terus menyerang pulau besar, gelombang kejut yang sangat menakutkan menyapu, dan seluruh dunia dipenuhi dengan kekaguman yang langka. Bahkan yang disebut Pulau Phoenix ini tertutup debu oleh balok kristal merah yang tak terhitung jumlahnya. Blok kristal merah juga penuh dengan api merah menyala, situasinya persis sama dengan kota Praja Phoenix di bawah. Di tepi Pulau Phoenix, ada tumpukan balok kristal merah menyala yang tebal dan tebal. Mereka menyegel Pulau Phoenix seolah-olah membentuk lapisan penghalang energi. Di bawah perlindungan kekuatan yang sangat kuat ini, jika bukan Xiao Yan dan yang lain memiliki indus dengan bimbingan roh, saya khawatir sulit bagi 5 langkah reinkarnasi untuk mematahkan belenggu ini. Pulau Phoenix adalah habitat dan inti dari keluarga Phoenix yang kuat. Melihat sekeliling, luas pulau ini sangat besar, tetapi keseluruhannya penuh dengan gunung-gunung tinggi dan puncak-puncak yang berbahaya. Jika Anda menghitungnya dengan cermat, ternyata ada puluhan puncak kecil. Di antara mereka, yang paling menonjol adalah 3 yang berdiri di tengah Pulau Phoenix. Puncak Merah Darah. Di puncak gunung, pohon-pohon pesawat bertengger dan dikelilingi oleh pepohonan. Selain itu, ada awan dan kabut sepanjang hari. Tampaknya ada beberapa makhluk purba yang sangat besar. Selain itu, Pulau Phoenix ini juga ditutupi oleh kristal yang tak terhitung jumlahnya, blok, satu-satunya yang berbeda dari kota Praja Phoenix di bawah. Ya, api merah di blok kristal ini, apakah itu kekuatan atau api, terlalu tirani. Wah, kekuatan hidup yang lembut menyelimuti semua orang, dengan mudah menembus belenggu energi, dan melangkah ke Pulau Phoenix. Sungguh energi yang kaya dari surga dan bumi. Mereka bertiga digantung di langit Pulau Phoenix bersama-sama. Mata indah Bing Xiao terus berputar, dan telapak tangannya berputar sesuka hati, dan gumpalan cairan merah menyala benar-benar jatuh langsung dari kehampaan. Di bawah nutrisi kekuatan merah api, tubuh Gagak Emas berkaki 5 dan yang lainnya mengeluarkan suara senandung yang sangat menyenangkan. Saudara Xiao Yan, tidak ada jejak klan Phoenix yang kuat yang ditemukan. Segel reinkarnasi Suner ditampilkan, dan dia dengan hati-hati merasakannya, di seluruh Pulau Phoenix yang besar, tidak ada jejak tubuh atau bahkan jejak keluarga Phoenix yang kuat. Saat ini, Pulau Phoenix hampir merupakan pulau kosong. Tidak ada nafas tersembunyi atau keberadaan makhluk kuat. Senior, Xiao Yan dengan ragu-ragu mengarahkan pandangannya ke Gagak Emas berkaki 5. Gagak Emas berkaki 5 telah mengikuti 9 dewa api yang mendalam untuk masuk ke sini, dan dia seharusnya tahu lebih atau kurang. Tidak tahu.
Terakhir kali saya datang dengan tuannya, jauh dari mematikan di sini. Wuzu Jinwu merasakan linglung besar untuk sementara waktu, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pergi ke puncak utama dulu. Tanpa hambatan sepanjang jalan, mereka bertiga dengan mudah mencapai puncak dari 3 puncak utama berwarna merah darah terbesar di Pulau Phoenix. Bagian atas puncak utama adalah bidang melingkar datar dengan kabut merah darah di tengahnya sekitar 100 meter, dan tidak ada yang lain. Kepulan engah-engah, baru saja menginjak tanah puncak utama Pulau Phoenix, suara detak jantung yang sudah lama hilang keluar. Saudara Xiaoyan, Suner mengerutkan kening, tekanan kabut merah darah di depannya terlalu kuat. Tanah di sini, sepertinya agak mirip dengan habitat patriark klan Phoenix. Gagak emas berkaki 5 tidak bergegas ke depan, tetapi melihat ke gunung dan tanah datar yang ditutupi dengan balok kristal berwarna darah, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Blok kristal berwarna darah dipenuhi dengan kekuatan yang sangat kejam dan mendominasi. Dan api suci di tubuhku gelisah, aku khawatir itu terkait dengan api suci. Tapi sekarang, aku hanya bisa menggigit peluru. Xiaoyan mengangguk, dan kemudian memberi isyarat kepada Bing Xiao dan Suner untuk berdiri di tempat, dan membawa gagak emas berkaki 5 itu bersamanya, dan berjalan menuju tengah langkah demi langkah. Tampaknya hanya beberapa lusin langkah lagi, tetapi ketika Xiaoyan mulai berjalan, setiap langkah yang diambil seolah-olah ada kekuatan kuno yang tak terhitung jumlahnya yang menekannya. Wong Bas. Pada saat yang sama, mata vertikal di antara alis Xiaoyan tiba-tiba terbuka, dan napas unik keluarga Xiao dilepaskan dari mata vertikal. Penerobosan. Segera, blok kristal merah darah di tanah datar mulai bergetar, dan aura panas dan keras benar-benar menyusup dari blok kristal ini. Wah, lampu merah berwarna darah yang menakutkan meluap dari blok kristal, dan kemudian meledak tanpa peringatan. Gelombang menakutkan yang mencekik demi gelombang dengan keras berdampak pada tubuh Xiaoyan dan mereka bertiga. Gagak emas. Armor kaca. 3 senandung dingin terdengar pada saat yang sama, dan tepat di atas ketiga benda itu, api berwarna kaca, api emas, dan energi atribut es bergabung menjadi pemandangan baju besi api yang sangat indah. Puff! Di bawah serangan energi berwarna darah semacam ini, pertahanan yang mereka bertiga tunjukkan bersama-sama konyolnya dengan semut, dan langsung berubah menjadi bubuk dan menghilang di sini. Kekuatan kehancuran yang agung, secara langsung mengabaikan pertahanan semua orang, bersiul pada mereka, hati. Dan pergi. Mundur. Xiaoyan terkejut, kecepatannya melonjak, dan dia meninggalkan gunung bersama mereka berdua, tubuhnya bercokol di kehampaan di luar gunung, dan ekspresinya sangat serius. Energi berwarna darah merajalela, dan energi kekerasan dan panas benar-benar membuat gunung ini sangat redup. Mencabut. Dengan penyebaran energi ini, pegunungan dan dataran di depan saya tiba-tiba mengalami beberapa perubahan halus. Tanah yang awalnya dibungkus oleh balok kristal sebenarnya berkedip dengan pola merah kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan kabut berwarna darah di tengahnya perlahan beriak. Suner, hati-hati, gagak emas berkaki 5 senior, kami. Sebelum Xiaoyan bisa menyelesaikan kata-katanya, ledakan energi berwarna darah menyebar dengan cepat, dan tingkat kengeriannya tidak kurang dari gagak emas berkaki 5 pada puncaknya. Lihat, gagak emas berkaki 5 itu melihat ke arah tengah gunung. Mengikuti panduan, wajah semua orang terkejut, dan kemudian mata mereka dipenuhi dengan tampilan yang luar biasa. Puncak gunung ini, sebenarnya formasi. Jumlah pola formasi yang dipancarkan dari blok kristal berwarna darah kuno, bahkan Xiaoyan hari ini malu, kekuatan formasi-formasi pada harga ini memang agak mengerikan. Melihat di sepanjang inti dari formasi blok kristal berwarna darah, ada lingkaran darah berwarna merah darah, bahkan sedikit aneh, yang berisi aura kuat yang melampaui langit dan bumi. Xiaoyan dan yang lainnya melirik masa lalu, dan hanya bisa samar-samar melihat sosok yang menjulang di dalamnya. Gagak emas berkaki 5 dan tubuh Bing Xiao bergetar tiba-tiba, dan 2 yang terakhir menatap energi yang melonjak hebat di lingkaran darah, dan saat berikutnya mereka kehilangan suara, Patriark Klan Phoenix. Feng Luanyi, Patriark Keluarga Phoenix. Xiaoyan dan Suner berseru pada saat yang sama, melihat pemandangan di depan mereka, perasaan bermartabat memenuhi hati mereka. Setelah beberapa saat, api suci melonjak keluar dari tubuh mereka tak terkendali, membentuk penghalang energi yang sangat kuat di depan tubuh mereka, dengan waspada mengawasi energi berwarna darah dalam formasi.
Energi berwarna darah bergulir, dan setelah beberapa napas, berhenti melonjak, memungkinkan bagian dalam ruang formasi kembali ke penampilan normalnya. Pada saat yang sama, kabut darah aneh di inti formasi berangsur-angsur menghilang, mengungkapkan sosok di dalam, dan itu tenang di sini. Di tengah susunan yang dibentuk oleh blok kristal merah darah, ada singgasana. Singgasana itu penuh dengan 5 warna. Semua jenis burung dan binatang aneh diukir di tepinya. Sangat spiritual dan terlihat luar biasa. Itu adalah seorang wanita dengan rambut halus selembut kapas, mengenakan mahkota rambut yang sangat halus di kepalanya, dan dia mengenakan pakaian merah cerah, dan warna jubahnya sedalam darah manusia. Hal yang paling mencolok adalah bahwa di atas kepala wanita ini, bayangan Phoenix seukuran tamparan diam-diam tidak aktif, dan ada api merah menyala di tubuhnya yang tidak akan pernah padam. Fluktuasi semacam itu membuat kekosongan di sini terdistorsi, ditambah dengan induksi Xiao Yan dan yang lainnya. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah Sheng Yan. Api suci ke-9 dalam daftar api suci, api Nirvana Phoenix. Melihat adegan ini, keterkejutan yang telah lama hilang menyapu hati Xiao Yan, dan dia hampir berkata. Ledakan, tak terkendali, Samsara Yin menggerakkan tubuh Suner ke arah formasi sedikit dan mendekati masa lalu. Kakak Xiao Yan, aku baik-baik saja. Sepertinya ini adalah kesadaran di dalam segel reinkarnasi. Melihat Xiao Yan secara langsung mengabaikan invasi energi formasi, yang mengelilingi tubuhnya yang halus, Suner menjelaskan. Aku dan kamu bersama. Xiao Yan tersenyum ringan, dan berjalan menuju takhta di tengah formasi dengan Suner di tangannya. Puff! Tepat ketika mereka berada puluhan kaki dari takhta, penghalang tak terlihat mengisolasi kedua sosok itu. Set! Api emas dari segel samsara menyebar, dan lapisan blok kristal berwarna darah yang kedap udara muncul di depan mereka. Blok kristal ini benar-benar membungkus dan menyegel sosok di mana takhta itu berada. Ini, kekuatan api suci. Sampai saat ini, kejutan dari gagak emas berkaki 5 menjadi tenang, dan kemudian berjalan menuju pusat langkah demi langkah. Orang ini memang patriark dari klan Phoenix, dan nyala api di atas kepalanya juga milik api suci. Namun, blok kristal merah darah di sekelilingnya adalah blok kristal khusus yang berisi reinkarnasi. Bahkan dengan kekuatan kami, setelah Anda menyentuhnya, saya khawatir akhirnya sangat mengerikan. Kami hanya bisa, tepat setelah gagak emas berkaki 5 selesai berbicara, api mengalir ke mata Xiao Yan, dan kemudian kekuatan jiwa yang agung menyerbu keluar, langsung mengambil semua sosok di takhta bagian dalam. Tubuh wanita itu sangat mungil, aroma samar dilepaskan, dan rambut panjang yang tersebar dalam 5 warna tampaknya memiliki pesona yang berbeda, dan dengan sosok tinggi dan indah, itu menguraikan kurva anggun. Tak terlihat, ada aura konfrontasi yang menakutkan dengan ruang langit dan bumi, dan dalam hubungannya dengan status tertinggi, itu sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik melihat ke belakang. Di samping takhta ini, ada total 9 bayangan Phoenix yang ditutupi dengan balok kristal, diam-diam merangkak ke 9 arah, tampaknya melindungi dan takut pada Kaisar Phoenix, dan ruang interior ini sepenuhnya dikelilingi oleh balok kristal merah darah, dan itu tidak mungkin untuk mendekat. Dia adalah putri paling menonjol dari keluarga Phoenix. Dibandingkan dengan Dewi Yaoji, kekuatannya hampir sama. Pada saat ini, gagak emas berkaki 5 berdiri di atas mereka berdua, nyala api keemasan yang lembut dan nyala api di antara alis Suner mulai menyala, dan sentuhan akrab terpancar dari bagian dalam balok kristal. Pada akhir bencana 1000 besar, pasukan suku jahat dari luar domain mundur, tetapi masih ada sejumlah kecil orang kuat dari luar domain yang tersisa di tepi dunia 1000 besar. Tuannya mengajukan diri untuk menjaga perbatasan dunia luar untuk mengusir mereka. Tapi kekuatan musuh sangat besar, dan sayangnya tuannya terluka. Tepat ketika tuannya terancam punah, Feng Luanyi muncul sendirian, memukul mundur dunia luar dan menyelamatkan tuannya. Sejak kejadian itu, Master menerima kabar bahwa Feng Luanyi dipenjarakan oleh klan Phoenix segera setelah itu, dan membawaku ke klan Phoenix. Sayang sekali ketika orang-orang kuat dari keluarga Phoenix berkumpul, mereka akhirnya diusir secara paksa dari Pulau Phoenix oleh instrumen Phoenix. Pemisahan artefak ditekan, dan keberadaan pemiliknya tidak diketahui. Gagak emas berkaki 5 melihat pemandangan di depannya dan menjelaskan setiap ingatannya. Setelah itu, Tuan Jiu Xuan Huo Senior terlalu lemah dan terlibat dalam aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Pada akhirnya,
Dia diselamatkan oleh leluhur kuno kita secara kebetulan dan dibawa kembali ke klan kuno untuk berkultivasi. Jiu Xuanhuo Lord sendiri terguncang terlalu keras. Api suci disegel di tanah suci klan kita, dan terperangkap dalam reinkarnasi. Suner mengikuti kata-kata Gagak Emas berkaki 5. Tapi apa yang terjadi dengan Master Senior Jiu Xuanhuo di klan Phoenix? Mengapa kedua kekuatan itu memprovokasi perkelahian? Xiao Yan tidak berdaya dan hanya bisa mengangguk diam-diam. Tidak tahu, ayo lakukan. Hanya dengan mendapatkan sebagian dari kekuatan Nirvana Phoenix Flame kita dapat bekerja sama dengan kekuatan senjata suci untuk sepenuhnya menekan segel samsara yang disentuh. Jika tidak, siksaan yang akan dihadapi Nyonya Rumah akan terlalu menyakitkan. Pergi, nyala api berwarna kaca dan api emas menyala bersama, dan kemudian Xiao Yan mengambil telapak tangan Suner dan mengambil langkah yang sangat berat menuju bagian dalam yang disegel oleh balok kristal. Kekuatan api suci bertahan, menyebabkan tubuh Xiao Yan bergabung ke dalam blok kristal sedikit demi sedikit, dan kemudian mendekati tahta. Kutu, tetesan keringat menetes tak terkendali, dan perasaan bahwa satu langkah yang salah tidak akan dapat diubah selalu mengejutkan mereka berdua. Tidak cukup, meskipun saya memiliki perlindungan api suci, saya bisa mendapatkan kontak dekat dan mengeluarkan api suci. Ini tidak cukup, jadi Xiao Yan membungkus api suci di telapak tangannya, dan kristal merah darah digigit, sedikit demi sedikit dengan ujung jarinya buat saluran. Sisi, suara tajam itu menyengat jiwa Xiao Yan, tetapi tidak peduli seberapa besar tekanan yang dilepaskan oleh tahta bagian dalam dan 9 bayangan Phoenix, Xiao Yan tertawa seolah tidak ada yang salah. Kakak Xiao Yan, itu sudah cukup. Tubuh halus Suner mulai bergetar. Jelas, ketika menghadapi 9 bayangan Phoenix yang menjaga tahta, rasa ketidakberdayaan muncul. Di sisi lain, pipi Xiao Yan ditutupi dengan kerutan kebutuhan, yang sangat menarik perhatian. Jangan khawatir, telapak tangan terangkat, nyala api berubah menjadi cairan yang indah, dan telapak tangan yang membungkus Xiao Yan dengan lembut menghancurkan blok kristal di depannya. Xiao Yan tanpa lelah menghancurkan lorong sempit ke dalam kekosongan blok kristal untuk mereka berdua memasuki tepi tahta, dan banyak blok kristal merah darah jatuh di kulit Xiao Yan, disertai dengan sentuhan rasa sakit jauh ke dalam tulang, sumsum. Keengganan semacam itu, bahkan Xiao Yan hari ini, tidak bisa menahan nafas untuk sementara waktu, tetapi kekuatan itu melekat pada kulit Xiao Yan dan tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Hanya saja Xiao Yan sekarang tidak punya waktu untuk memperhatikan ini. Matanya merah, dan telapak tangannya terus-menerus melambai untuk menyapu blok kristal ini. Sebuah lorong dengan blok kristal merah darah benar-benar dihancurkan oleh Xiao Yan, dan terhubung langsung ke bagian bawah tahta Feng Luanyai dan Seng Yan. Suner, cepat kemari. Menginspirasi segel reinkarnasi, dan memicu resonansi kekuatan keduanya. Saya akan menggunakan kekuatan jiwa sebagai panduan untuk mengambil jejak asal api Nirvana Phoenix dan membantu Anda sepenuhnya mengontrol reinkarnasi. Mata Xiao Yan merah, dan dia dengan paksa menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang disebabkan oleh pecahan kristal di sekelilingnya, yang berubah menjadi energi kekerasan yang tak terhitung jumlahnya yang menempel di kulitnya. Wah, api merah menyala seperti gelombang energi yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, baru saja muncul, dan tiba-tiba gelombang laut yang mengerikan meledak di saluran kristal di sini. Senior, Bing Sueyao di belakangnya menggertakkan giginya, tubuhnya mengalir ke dalamnya pada saat yang sama, Bing Feng merentangkan sayapnya sedikit demi sedikit, dan kabut putih yang sangat dingin memenuhi udara, melemahkan kekuatan Nirvana Feng Yan sedikit demi sedikit. Dengan indera penciuman Bing Sueyao, dia secara alami menemukan bahwa 9 burung Phoenix di depannya dan Feng Luanyai, patriark klan Phoenix yang pernah menyelamatkannya, tidak sepenuhnya jatuh dalam situasi yang sangat sulit. Ini seperti tidur di masa lalu, sekali terbangun, apakah itu kekuatan atau prestise, di dunia yang luas ini, itu harus berada di antara yang teratas. Suner, mari kita mulai. Aku akan berada di sini untuk melindungimu sampai segel reinkarnasimu benar-benar stabil. Api suci merah berapi-api yang marah perlahan melayang di depan Suner, dan tekanan agung memenuhi udara, tetapi tidak peduli seberapa agung kekuatan api Nirwana Phoenix ini, itu adalah kekuatan gabungan dari 2 pemontrol api suci, kamu hanya bisa diam. Jangan khawatir, anak kecil, aku akan melindunginya. Pada saat ini, Gagak Emas berkaki 5 juga menyingkirkan napas dan penghinaan keras lainnya, dan diam-diam berdiri di bahu Suner. Hanya dengan menstabilkan segel reinkarnasi,
dapatkah ada kesempatan untuk pergi ke Laut Samsara untuk membangunkan penguasa 9 api mendalam di masa depan? Jika sesuatu terjadi pada segel reinkarnasi, saya khawatir kesempatan itu untuk 9 untuk membangunkan Lord of Profound Fire akan kurus. Ledakan, api suci berwarna merah menyala di sekitar tubuh Suner, menutupinya dengan balok kristal. Dalam hubungannya dengan kekuatan segel reinkarnasi, perpaduan kekuatan yang luar biasa dimulai untuk sementara waktu. Kekuatan ini berguna bagimu, ambil kesempatan untuk menyerapnya. Sampai Suner benar-benar diam, Bing Sui Yaoyu yang berada di sampingnya melambaikan tangannya, langsung memancarkan kabut putih untuk melindungi Xiaoyan. Alis Xiaoyan berkerut, karena saluran blok kristal di tubuhnya telah lama terkorosi oleh kekuatan kekerasan, dan telah menjadi penuh lubang. Bang bang bang, dengan munculnya kabut dingin aneh Bing Xiao ini, serangkaian perubahan aneh terjadi pada tubuh Xiaoyan. Yang pertama adalah energi berwarna darah yang ditempelkan oleh blok kristal merah darah ke kulitnya. Kekuatan kekerasan di dalamnya benar-benar menghilang di bawah aksi kabut dingin, dan perlahan berubah menjadi cairan merah darah yang sangat murni. Perasaan itu seolah-olah kabut dingin benar-benar menghilangkan faktor kekerasan dalam energi berwarna darah. Para pelayat dari atribut es memiliki kekuatan yang mengerikan setelah kekuatan tingkat reinkarnasi. Jika mereka tumbuh di masa depan, kekuatan semacam itu dapat dipelajari dari dunia. Dalam cairan berwarna darah, ada kekuatan agung yang tak tertandingi, tampaknya memiliki spiritualitas, dan terus mengalir perlahan dari kulit, hati, del Xiaoyan. Dan dengan aliran cairan ini, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa sendiri tubuh telah diperbaiki sedikit demi sedikit. Bahkan memiliki sentuhan terlahir kembali. Nirvana Fengyan memiliki efek nirvana, meskipun ini hanya bagian dari kekuatan api suci, tetapi kekuatan fisik Anda sendiri adalah tirani, ditambah dengan banyak api suci di tubuh Anda, masuk akal untuk memiliki situasi ini. Mata indah Bing Xiao telah terkunci pada saluran kristal di depan wanita yang bercokol di atas takhta, dan rasa hormatnya sangat kuat. Xiaoyan tampaknya menyadarinya dan untuk sementara menekan kekuatan ini. Saya memiliki takdir saya, menyerapnya sesegera mungkin. Setelah Bing Suyao selesai berbicara, tubuh Bing Feng di sampingnya langsung membengkak, dan kristal es kecil melayang keluar dari tubuhnya, sedikit mengurangi suhu di Pulau Phoenix. Dia telah menunjukkan posisinya sendiri dengan tindakannya, dan dia akan melindunginya lagi. Saat berikutnya, Bing Xiao dan Bing Feng berubah menjadi patung es bersama, berdiri di atas gunung formasi ini, mata mereka dipenuhi dengan kerendahan hati yang ekstrim menatap wanita di atas tahta. Xiaoyan menghela nafas pelan, melihat Suner memasuki kondisi kultivasi, Bing Suyao juga perlahan berubah menjadi patung es, dan memulai kultivasinya sendiri. Meskipun dia tidak mengerti efek magis dari cairan merah darah ini untuk sementara waktu, Xiaoyan tidak sengaja mengendalikannya, sehingga cairan ini terus mengalir di tubuhnya. Setiap kali mengalir, itu membuat Xiaoyan bahagia baik secara fisik dan mental, dan bahkan Xiaoyan merasa bahwa kulit dan kekuatan tubuhnya tampaknya meningkat sedikit demi sedikit. Karena itu masalahnya, maka cobalah, bisakah kamu menembus belenggu saat ini? Setelah beberapa saat, gas keruh muncul di mata Xiaoyan yang dalam, dan kemudian api suci berwarna kaca melilit tubuhnya dan mulai menghancurkan blok kristal merah darah terus-menerus. Mengikuti tindakan Xiaoyan, 9 bayangan Phoenix dalam keadaan tertutup debu yang merangkak di samping takhta tiba-tiba mengirimkan fluktuasi menakutkan yang mengejutkan. Fluktuasi itu seperti lubang hitam, dan ketika pertama kali muncul, itu akan membunuh Xiaoyan. Fluktuasi yang mengerikan menyebabkan darah Xiaoyan membeku dalam sekejap, dan rasa takut berbulu muncul secara spontan. Ya, Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menghancurkan blok kristal merah darah, blok kristal hancur, dan genangan cairan berwarna darah mengalir di tubuhnya. Dia memperhatikan gerakan ini dan buru-buru melihat ke atas. Namun, kekuatan lubang hitam itu tidak menyebabkan badai, karena jari-jari tangan Qianying Jade yang bercokol di atas takhta sedikit menyentuh, dan seluruh ruang menjadi sunyi. Seolah-olah wanita di atas takhta bergerak sesuka hati, dunia ini bisa dihancurkan sesuka hati. Terlalu kuat, kekuatan besar macam apa yang dibutuhkan ini? Tidak peduli, merasakan aliran cairan berwarna merah darah yang terus-menerus, mereka tampaknya menempa dan menjelajahi tubuhnya, tetapi Xiaoyan penuh energi. Namun, Xiaoyan secara alami tidak menyadari tindakan 9 bayangan Phoenix sekarang, karena blok kristal yang mengelilingi singgasana melilit singgasana,
Tetapi Phoenix Yanjing terkait dengan Nirvana Feng Yan, selain memiliki fungsi sederhana seperti temper tubuh, juga memiliki efek nirwana. Efek magis. Ada sejumlah besar Feng Yanjing di sekitar Feng Luanyei, tetapi kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya juga dapat dipelajari dari dunia. Sangat disayangkan bahwa keluarga Phoenix sekarang dalam keadaan berdebu. Jika tidak, langkah Xiaoyan pasti akan dikepung dan dibunuh oleh keluarga Phoenix yang kuat. Anda harus tahu bahwa Feng Yanjing hanya dapat dinikmati oleh Raja Klan Phoenix dan beberapa tetua tertinggi. Orang luar di daerah ini telah secara langsung memurnikan sepertiga dari hal paling berharga dari Klan Phoenix. Setelah beristirahat, Xiaoyan memejamkan mata dan mengendalikan kekuatan ini untuk terus meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, siklus reinkarnasi, yang telah stagnan, mulai perlahan berputar. Setelah reinkarnasi, alun-alun adalah satu putaran. Semoga sesuai ekspektasi, Xiaoyan bergumam, dan mulai menutup matanya untuk mengendalikan banyak kekuatan di tubuhnya. Pada saat yang sama, di atas kehampaan Pulau Phoenix, tampaknya ada kekuatan mengerikan yang menembus kehampaan dan perlahan-lahan berkumpul di sini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.